Ya, bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang dianggap sebagai terbilang salah satu rendah negara jika dibandingkan dengan yang negara-negara lain, kita akan coba melihat yang seperti apa perbandingannya buat minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Tahukah kamu bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat literasi terendah di dunia? Menurut data UNESCO, indeks minat baca orang Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang benar-benar suka membaca. Menurut laporan We Are Social 2024 juga mengatakan bahwa waktu rata-rata orang Indonesia menggunakan internet adalah 7 jam per hari dan lebih dari 3 jam digunakan untuk media sosial. Jadi, kapan terakhir kali kamu membaca buku? Bukan karena tugas, tapi karena ingin tahu. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan yang serius antara kemampuan mengakses informasi dan kemampuan mencerna informasi secara kritis. Kita berada di tengah era digital, di mana informasi bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Namun, justru seringkali kita tidak benar-benar memahami apa yang kita baca atau bahkan mempertanyakan kebenarannya. Rendahnya minat baca bukan hanya persoalan malas membuka buku, tapi cerminan dari minimnya kebiasaan refleksi, berpikir mendalam, dan membangun pemahaman yang utuh. Padahal, tanpa literasi, kita menjadi mudah dipengaruhi, mudah terpecah, dan sulit membuat keputusan yang benar. Bukan berarti teknologi adalah musuh. Justru sebaliknya, teknologi bisa menjadi jembatan literasi jika dimanfaatkan secara bijak. Yang perlu kita bangun adalah budaya baca, budaya berpikir, dan budaya bertanya. Karena Indonesia tidak akan benar-benar menjadi negara maju jika warganya lebih suka membagikan informasi daripada memverifikasinya terlebih dahulu. Budaya baca adalah akar dari berpikir jernih. Ia bukan sekadar kebiasaan membuka halaman, tapi cara kita membentuk sudut pandang. Membaca melatih kita untuk tidak langsung percaya, untuk mengajukan pertanyaan, dan untuk mendengarkan lebih dari satu suara. Saat kita membaca, kita belajar menunda kesimpulan, belajar memproses, membandingkan, lalu memahami. Dan dalam dunia yang penuh kebisingan digital hari ini, kemampuan itu sangatlah penting. Orang yang terbiasa membaca, terbiasa berdialog, bukan hanya bicara, tapi juga mendengar. Dalam masyarakat, itu adalah modal besar untuk membangun empati dan toleransi. Saya terinspirasi oleh tokoh seperti Najwa Shihab, seorang jurnalis dan pendiri gerakan literasi. Karena di tengah masifnya konten hiburan yang cepat dan dangkal, ia justru memilih ruang mendalam seperti mengangkat diskusi publik, lalu menghadirkan literasi sebagai gaya hidup yang berpikir. Ada juga tokoh seperti Pak Ridwan Kamil, seorang arsitek, pemimpin daerah, dan penggerak literasi visual. Ia juga pernah bilang bahwa membaca itu adalah bentuk disiplin intelektual yang paling sederhana. Kalau tokoh-tokoh itu bisa memulai dari ruang yang mereka punya, kita pun bisa memulai dari ruang kita sendiri. Di Tanjung Pinang, tempat saya bertumbuh dan belajar, ada ruang-ruang yang terbuka luas untuk bertumbuh bersama. Salah satunya adalah perpustakaan. Kini, ia bukan lagi tempat sunyi yang hanya menyimpan buku, tapi ruang yang hidup, ruang belajar, ruang bertanya, dan ruang untuk memulai. Saat ini, perpustakaan bukan lagi sekadar deretan rak buku. Ia telah bertransformasi menjadi tempat yang memadukan tradisi membaca dan kemudahan digital. Di sini, siapapun bisa datang, duduk tenang, dan menemukan sesuatu yang baru. Entah dari halaman buku cetak, atau dari gawai di tangan mereka. Ruang baca anak, sudut literasi digital, hingga layanan mandiri peminjaman buku. Semuanya ada di satu tempat. Bagi mereka yang sibuk, koleksi e-book dan e-jurnal juga bisa diakses dari rumah. Tapi, semuanya dimulai dari sini, sebuah ruang yang menyediakan pilihan. Pilihan untuk membaca secara fisik atau digital, untuk belajar mandiri, atau mengikuti pelatihan literasi yang diselenggarakan secara berkala. Dan ruang ini tak pernah menutup pintunya, termasuk untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
koleksi audio, buku braille, dan akses digital yang inklusif semua tersedia. Karena membaca adalah hak semua orang. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bangsa Indonesia bertekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan literasi adalah fondasinya. Kita sudah terlalu lama melihat. Sekarang waktunya membaca. Karena membaca bukan hanya tentang tahu, tapi tentang tumbuh. Datang ke perpustakaan, pinjam satu buku, dan baca 10 menit setiap hari. Walaupun hanya 10 menit, itu bisa menjadi titik kecil yang nantinya mengubah cara kamu melihat dunia. Karena dari buku, kita belajar berpikir. Dari berpikir, lahirlah perubahan. Dan itu yang kita butuhkan jika ingin Indonesia benar-benar emas di tahun 2045.